Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya Sipa Wimayla Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di video kali ini saya akan mereview atau mengulas kembali tentang materi-materi dari mulai bab 1 sampai dengan bab 3 untuk memenuhi salah satu mata perkuliahan yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Muhammad Randy Ahridayandi SHMH. Baik, langsung saja teman-teman, kita berbicara mengenai bab 1 yaitu hukum pidana atau strafrecht, yaitu merupakan hukum publik di mana hukum ini mengatur hubungan antara individu atau perorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan juga hukum publik, di mana hukum privat ini mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan warga negara lainnya, sedangkan hukum publik yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara warga negara dengan negara itu sendiri. Hukum pidana juga terbagi menjadi dua, ada hukum pidana formil dan hukum pidana material. Hukum pidana formil dibagi menjadi tiga, yaitu perbuatan kriminal atau criminal act, pertanggungjawaban kriminal atau criminal responsibility, dan juga saksi pidana atau criminal procedure. Hukum pidana formil merupakan keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau tindak pidana. Hukum pidana formil juga merupakan hak negara yang dilakukan aparat penegak hukum atau kriminal. Lalu kemudian juga ada hukum pidana material, merupakan keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Hukum pidana material berarti keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas. Hukum material juga mengatur siapa-siapa saja yang dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawaban, diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal responsibility. Contohnya KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Hukum pidana juga mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus, di mana fungsi umum ini mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat, sedangkan fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang dari cabang hukum yang lainnya, atau preventif juga pencegahan. Kenapa hukum itu harus dilindungi? Karena agar terciptanya ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya teman-teman, kita berbicara mengenai pembagian kitab undang-undang hukum pidana, di mana bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh larangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 103 tentang aturan umum. Bagian yang bersifat khusus itu mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, diatur dalam buku 2 dari pasal 104 sampai dengan pasal 488 KUHP tentang kejahatan, dan juga terdapat dalam buku 3 pasal 489 sampai dengan 405 sampai dengan pasal 569 tentang pelanggaran. Adapun berlakunya hukum pidana yaitu menurut waktu atau locus temporis. Yang kedua itu menurut tempat atau locus delictis. Berdasarkan hal tersebut berlakunya beberapa asas, yaitu asas teritorial atau pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif pada pasal 5 KUHP, dan asas pelindungan atau nasional aktif pada pasal 4 dan pasal 7 KUHP, dan yang terakhir adalah asas universalitas. Kita memasuki bab 2 teman-teman, yaitu mengenai tindak pidana. Yang pertama, menurut istilah, dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan juga istilah pidana, bahkan para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana.
Contohnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, dan terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan lain-lain. Yang kedua yaitu mengenai pengertian tindak pidana. Merupakan pengertian yuridis, tentu saja berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, dan juga pertanggungjawaban kriminal atau criminal responsibility atau criminal liability. Tapi di sisi lain terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana atau dualistis. Kenapa dikatakan dualistis? Karena tidak semua tindakan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Pandangan yang menyatukan pengertian pidana dan pertanggungjawaban pidana atau monistis gitu. Dikatakan monistis kenapa? Karena bahwa di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah mencakup di dalamnya perbuatan yang dilarang atau criminal act, dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan atau criminal responsibility. Tetapi pada akhirnya dualistis maupun monistis mempunyai tujuan sama, yaitu pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana, yang pertama unsur subjektif. Unsur ini terdapat dalam diri manusianya itu sendiri, teman-teman. Di antaranya kan ada kesengajaan atau dolus, ada kealpaan atau culpa, ada nilai atau forenement, ada dengan rencana terlebih dahulu atau made for bedahteret. Yang terakhir ada perasaan takut atau pris. Selanjutnya ada unsur objektif. Unsur ini terdapat di luar dari pelaku atau dari manusia itu sendiri. Yang pertama ada perbuatan atau kelakuan, ada akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, ada unsur melawan hukum, ada unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, dan terakhir unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Memasuki jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama menurut KUHP. Dalam maksud saya dalam buku 2 pasal 104 sampai dengan pasal 488 tentang kejahatan atau misdreavsden. Terdapat juga dalam buku 3 pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP tentang pelanggaran atau overtredingen. Adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran itu sendiri dibagi menjadi 2. Menurut MVT atau Memory Vantolichting, yang mengartikan kesengajaan atau offset, yaitu yang pertama diadakan pada penilaian kuantitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Yang kedua kemudian didasarkan pada penilaian kualitatif, yaitu kejahatan atau delik hukum atau delik atau malapers. Pelanggaran delik undang-undang atau rechtsdelik malah quia prohibilita. Selanjutnya jenis-jenis hukum, jenis pidana meliputi kurungan, penjara, ada denda, ada tutupan, ada hukuman pidana mati. Hukuman tindak pidana kurungan, yaitu pidana yang termasuk dalam golongan pidana pokok, hanya dapat dijatuhkan paling lama 1 tahun dengan pemberatan menjadi 1 tahun 4 bulan. Sedangkan penjara termasuk juga pada pidana pokok, hukuman penjara tidak boleh lebih dari 20 tahun. Yang ketiga ada jenis tindak pidana denda, tindak pidana tutupan, dan juga tindak pidana mati. Yang kedua menurut doktrin. Jenis-jenis tindak pidana yang kedua ini menurut doktrin. Ada delik formal dan materials, ada delik komisionis, komisa, dan delik komisionis perkomisionen komisa. Ada juga delik dolus dan delik culpa, ada delik berganda dan delik tunggal, ada delik aduan dan bukan delik aduan, ada delik politik dan delik umum, serta delik khusus dan delik umum. Masuk kepada bab 3, yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WPS Belanda pada pasal 75 RR Jo pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WPSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berubah menjadi KUHP.
Pada pasal ini berisikan mengenai pembagian golongan penduduk. Pada masa Hindia Belanda, penggolongan penduduk tersebut dibagi menjadi 3. Ada golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan Bumi Putra. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP, yaitu yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaharuan KUHP: yang pertama, kriminalisasi; yang kedua, dekriminalisasi; yang ketiga, rekriminalisasi; yang keempat, depenalisasi atau ancaman pidana; dan yang terakhir, mitigating. Selanjutnya, metode pembaharuan KUHP. Yang pertama, evaluasi atau menyelipkan pasal-pasal baru. Yang kedua, kompromis, menyelipkan bab-bab baru. Dan yang terakhir, global, merubah keseluruhannya. Periodisasi pembaharuan KUHP dengan kronologis pembaharuan dan penambahan dengan pembaharuan Undang-Undang Hukum Pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pidana korupsi. Itu saja penjelasan materi dari bab 1 sampai bab 3 yang bisa saya sampaikan. Untuk kesempatan kali ini, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Saya Siva Umaila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.